bisa ikut sekolah minggu via Zoom. Kelas besar dan kelas kecil jam 9.30. Selamat hari Minggu. Umat Tuhan, ibadah kita hari ini Minggu 24 Oktober dalam rangkaian Bulan Keluarga DKI Muara Karang dilayani oleh Pendeta Mulyadi. Keluarga adalah anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Umat Tuhan, dunia tempat kita tinggal adalah sarana perwujudan kasih Allah. Di dalamnya banyak sekali orang yang menantikan kasih kita. Dalam rangkaian perjalanan kebersamaan dengan seluruh umat, kita dipanggil untuk menyatakan kasih sebagai tubuh Kristus yang hadir bagi dunia. Menyambut panggilan kasih-Nya, mari kita berdiri bersama-sama menyanyikan Kidung Keesaan nomor 36. Mari bernyanyi sertaku. Mari bernyanyi sertaku, nyaringkan haleluya amin. Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhan.
Umat yang dikasihi Kristus, kita masuki ibadah kita saat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, silahkan duduk. Sebagai tubuh Kristus, kita bersama-sama memiliki panggilan untuk menghadirkan karya Kristus di dalam dunia. Setiap umat Allah dipanggil untuk secara bersama-sama menyuarakan karya Kristus sehingga kasih Allah dirasakan oleh semua orang. Kita, sebagai warga gereja, keluarga besar Allah, tubuh Kristus itu dipanggil untuk segera mewujudkan kasih Allah itu dan menghadirkannya dalam tindakan nyata. Menyambut panggilannya, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 298, bait 1 dan bait 5. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah-buah. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tanganmu. Ya Bapa, oleh hadiratmu harapan anakmu teguh. Umat Allah, mari kita datang kepadanya dalam pengakuan dosa kita. Allah, Sang Pemberi Anugerah, kami bersyukur untuk ikatan kasih yang terjadi dalam hidup kami. Syukur kepada Allah atas berbagai anugerah yang Allah hadirkan bagi kami. Keluarga kami dengan berbagai dinamikanya berlangsung dalam penyertaan Allah. Namun, dalam perjalanannya, kami sering terjebak dalam sikap saling menyakiti, membuat keluarga kami tidak lagi mencerminkan kasih-Mu. Ampuni kami, ya Allah. Ampunilah kami. Jangan biarkan hidup kami mencemari kemuliaan-Mu. Dalam anugerah dan penyertaan-Mu, kami datang dan berserah diri. Amin. Umat Tuhan, menyambut pengampunannya, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 25, bait 1 dan bait 4. Ya Allahku, di cahayamu. Allahku, di cahayamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh
Umat Tuhan, mari berdiri. Bagi kita yang telah mengakui segala dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan, maka sekarang simaklah ungkapan kitab Mazmur 100 ayat yang pertama dan kedua demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Sambutlah salam damai, damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 164, bait yang pertama dan kedua. Kidung yang merdu di hatiku. Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya, jadi hidung yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Umat Tuhan, kita siapkan Alkitab kita. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai dengan 46. Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Mari kita bersatu hati berdoa. Bapa Sorgawi, kami menyiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Kiranya ini menguatkan kami semua. Pakai hamba untuk menyuarakannya dan persiapkan kami untuk bersama-sama menindaklanjutinya di dalam hidup kami. Dalam anugerah Allah kami menyerahkan diri. Amin. Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang,
Kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sedang memasuki di bagian akhir dari rangkaian kegiatan bulan keluarga gereja kita. Dan pekan depan kita merayakan 41 tahun satu perjalanan gereja yang Tuhan anugerahkan untuk kita, GKI Muara Karang. Tentu kita bersyukur karenanya. Dan saat ini di dalam rangkaian sukacita kita menyaksikan banyak sekali aktivitas yang telah dilakukan. Di antaranya yang sangat mendapat respons luar biasa adalah bazar, ya. Kita bisa menikmati menu-menu yang disiapkan oleh rekan-rekan di gereja kita. Kita saling berbagi dan tentu ini terbuka untuk semua. Memang sayangnya tidak bisa didistribusikan ke tempat yang jauh, sebab makanan-makanan itu adalah makanan-makanan siap saji sebenarnya. Jadi kita saling menikmati, dari kita, oleh kita, untuk kita, tapi sekaligus juga kepada yang lain. Semoga ini terus berkelanjutan dan menjadi bagian dari proses pemberdayaan warga gereja kita. Ini adalah bagian dari proses kita untuk memberi satu sikap di tengah-tengah situasi yang membutuhkan perhatian. Dan tentu harapan besarnya adalah kita menjadi saluran berkat bagi yang lain. Saat ini, di tengah-tengah rangkaian perjalanan kita bersama-sama diajak untuk memahami satu perjalanan gereja kita, yaitu tubuh Kristus yang dipercayakan kepada kita, tubuh Kristus bagi dunia ini. Tubuh Kristus yang hadir dalam gerejanya, lalu yang dipanggil untuk memasuki sebuah kehidupan realitas di tengah-tengah dunia. Jadi saya sedang membayangkan panggilan tubuh Kristus sebagai gereja, lalu dia mewujud ke tengah-tengah dunia, dan dunia tempat kita tinggal ini merasakan kehadiran gereja Tuhan. Injil Matius menggambarkan satu rangkaian perjalanan yang dilukiskan seperti orang yang melakukan tindakan cinta, tindakan kasih bagi yang lain. Saya tentu tidak akan mengulangi pembacaan Alkitab, tetapi saya mengajak kita untuk merefleksikan pembacaan kita yang berada dalam dua sisi. Yaitu, yang pertama, pertanyaan dalam sebuah narasi atau cerita atau kisah yang digambarkan Tuhan. Kapankah kami melihat engkau telanjang? Kapankah kami melihat engkau tidak punya tempat tinggal? Kapankah kami melihat engkau lapar? Kapankah kami melihat engkau haus? Ini pertanyaan pertama atau pada klaster pertama, bagian pertama, yang membutuhkan refleksi kita, yang membutuhkan tindakan kita. Di dalamnya, ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan itu menjadi sebuah esensi atau sebuah nilai atau sesuatu yang sangat inti yang mau mengatakan, benarkah Tuhan bisa telanjang?
Benarkah Tuhan bisa tidak punya rumah? Benarkah Tuhan bisa lapar? Benarkah Tuhan bisa haus? Apa yang digambarkan di dalam Injil Matius itu merupakan sebuah gambaran kepada kita untuk mengatakan bahwa ini adalah semacam metafora atau gambaran atau katakanlah sebuah ilustrasi untuk mengatakan bahwa tentu Allah punya rumah, tentu Allah tidak dibayangkan telanjang, tentu Allah tidak bisa digambarkan haus dan lapar. Tetapi maksudnya adalah ketika ada orang-orang yang sedang berada dalam situasi yang sulit, kelaparan, kedinginan, dan berbagai situasi lainnya, maka sebenarnya panggilan kita adalah melakukan tindakan itu sebagai sebuah ekspresi atau ungkapan tindakan bagi Allah. Atau dengan kata lain, apapun juga yang sebenarnya kita kerjakan bagi orang-orang yang menderita, maka sebenarnya kita sedang mengerjakan karya Allah di dalamnya. Karena Allah merindukan orang-orang tidak menderita, tidak kelaparan. Saya terkesan dengan sebuah tulisan lawas, ya, tulisan lama dari seorang yang bernama Masao Takenaka. Ia menuliskan, bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Allah dan Nasi. Pada sebutir nasi yang dinikmati oleh orang-orang yang kelaparan, maka sebenarnya mereka sedang menyaksikan kehadiran Allah. Pada langkah kita yang di dalamnya kita memberikan cinta kasih melalui makanan yang dihadirkan bagi orang-orang yang lapar, dan tentu ini harus dengan tulus dan bijak. Karena tulus saja tapi tidak bijak bisa berbahaya, ya. Maka situasi ini atau sikap ini membuat kita boleh merasakan bahwa orang-orang yang hadir di dalamnya itu, yang merasakan buah kasih ini, mereka adalah orang-orang yang sedang menikmati kasih sayang Allah melalui tindakan kita. Ini penting sekali. Karena kapan lagi orang-orang bisa merasakan cinta kasih itu? Saya teringat pengalaman-pengalaman masa lalu, ya. Ini peristiwa berlangsung di kota kecil di Cirebon. Setiap kali ada orang yang pesta, biasanya makanan itu berlebih. Ada keluarga yang mengambil sisa makanan itu dari restoran tempat pesta dan dibawa pulang. Mereka simpan. Tapi juga mereka pernah mengeluh kepada saya dan mengatakan, aduh iya ya, ini makanan terlalu banyak, lemari es kami juga nggak cukup. Lalu saya tanya, terus diapakan? Ya dibuang, Pak. Sayang ya. Padahal pada makanan itu sebenarnya bisa merupakan wujud cinta kasih Allah. Lalu keluarga biasanya suka bertanya, gimana caranya, Pak? Nah, kalau pada malam itu ketika makanan itu diberikan kepada keluarga dan keluarga mengambil secukupnya saja, sisanya kan banyak. Lalu kita melakukan langkah meminta kepada restoran itu misalnya untuk dimasukkan ke dalam kotak-kotak, ya, jadi nasi kotak, atau kalaupun sulit disiapkan sedemikian rupa, atau beritahu kepada saya dari siang hari gitu bahwa nanti kemungkinan pesta ada kelebihan makanan. Maka sebenarnya pada malam itu, dan biasanya kami suka menghubungi teman-teman pemuda, ayo kumpul. Mereka akan kumpul jam berapapun. Lalu kami akan berjalan. Biasanya mobil gereja itu, kalau sudah melihat lampu hazard menyala begitu ya di pinggir jalan begitu,
maka orang-orang itu akan, yang tidur di emperan toko itu akan bangun, dan mereka menikmati makanan dari makanan yang tersisa, tetapi yang menjadi berkat bagi yang lain. Malam itu mereka tidak akan menyimpan makanan itu, dan mereka akan memakannya. Bahkan tidak jarang dari mereka yang kemudian mengatakan, dari siang kami tidak makan, karena tidak ada makanan yang bisa dimakan. Jadi kalau ini datang, terima kasih berkat yang datang. Belakangan ini, sebelum masa pandemi ya, kalau ada acara kita, bulan keluarga, atau Paskah, atau Natal, bukankah gereja kita juga melakukan sebuah tindakan berbagi kepada orang-orang penyapu jalan kah, atau mereka yang hidup dalam gerobak, lalu kita membagi sembako, dan mereka selalu bertanya, ini dari mana? Kita katakan bahwa ini adalah kemurahan Tuhan. Karena dengan cara begitu, mereka mengenal Tuhan, dan dengan begitu sebenarnya Tuhan yang hadir itu dirasakan dalam wujud yang konkret. Nah, tadi saya mengatakan ini adalah bagian yang pertama atau klaster pertama dari pertanyaan-pertanyaan itu. Kita masuk pada klaster yang kedua dari apa yang sudah digambarkan itu di teks Alkitab kita, juga digambarkan demikian. Apapun juga yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Atau dengan kata yang terbalik atau kalimat yang terbalik, sebagaimana diungkapkan di dalam teks ini, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang hina ini, kamu juga tidak mengerjakannya untuk Allah. Di sini kita belajar melihat di dalam hikmat Allah bahwa ternyata tindakan-tindakan iman, tindakan-tindakan konkret yang dirasakan oleh banyak orang melalui karya yang tampak, mereka sedang melihat kemuliaan Allah. Mereka sedang menyaksikan anugerah Allah. Mereka sedang menyaksikan tindakan nyata kehadiran Allah. Dan ini merupakan sebuah nilai penting di dalam refleksi iman kita, khususnya bagi GKI Muara Karang, gereja kita yang memasuki 41 tahun usianya. Menjadi sebuah pertanyaan, apakah kita sebagai gereja tubuh Kristus itu telah menjadi gereja yang dirasakan kehadirannya bagi dunia? Apakah kita memberi perhatian kepada orang-orang yang telantar sehingga mereka merasakan tubuh Kristus itu? Apakah tubuh Kristus itu sungguh-sungguh dinikmati di dalam kehidupan mereka? Jadi, tubuh Kristus dalam konteks ini bukan hanya sekadar dalam peristiwa sakramen perjamuan kudus ketika roti dibagikan dan air anggur dinikmati, tetapi lebih berupa sebuah perjalanan bersama Allah yang dirasakan kehadirannya di dalam bentuk konkret. Salah satu program yang dikerjakan dalam rangkaian bulan keluarga adalah kita kembali menyapa teman-teman kita yang berada di situasi yang sulit, ya, di kolong-kolong jembatan. Dan ini bagian yang dikerjakan. Kita ingin terus-menerus menghadirkan Allah di dalam, supaya karya Kristus itu jangan berlalu dengan sia-sia. Tetapi karya Kristus itu sungguh-sungguh dirasakan oleh semua orang yang menikmati tindakan konkret gereja, tindakan nyata gereja. Ibu Bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius menuliskannya sebagai sebuah gambaran penghakiman terakhir atau tentang kerajaan Allah. Tentu di dalam perjalanan kita tidak akan menerjemahkan perjalanan atau kerajaan Allah ini sebagai sebuah akhir dari kehidupan. Justru kita mau melakukannya terbalik. Kerajaan Allah itu mau kita rasakan
mau kita hayati, mau kita tindak lanjuti kehadirannya saat ini. Di masa kita hadir, bukan nanti setelah Tuhan memanggil kita dalam kemuliaannya. Bukan nanti setelah kita selesai dari kehidupan ini. Justru penghakiman Allah, kehadirannya sangat kelihatan dari panggilan Kristus ini, yaitu sekarang juga kita kerjakan dan lakukan. Sekarang juga kita hadirkan. Sekarang juga karya Allah itu dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Sekarang juga kehadiran Allah dirasakan oleh orang-orang yang tidak pernah bisa merasakan indahnya hidup. Tentu bukan hanya sekadar hal-hal yang material. Saya ulangi, tentu bukan hanya sekadar hal-hal yang material, tetapi juga tindakan-tindakan spiritual. Kita mengingat mereka dan membawa kita di dalam doa. Kita juga memberikan support pada rekan, saudara, dan sahabat di tengah-tengah segala pergumulannya untuk mereka memiliki semangat hidup. Disitulah Kristus hadir. Disitulah Kristus dirasakan kemuliaannya. Disitulah tubuh Kristus dinikmati. Dan di dalam kerangka itu jugalah karya Tuhan dihadirkan. Umat yang dikasihi Tuhan, kita kembali mengucap syukur di tengah-tengah segala keberadaan kita. Kita bersama-sama dipanggil untuk menghadirkan kasih sayang Allah, dan kita mewujudkan kerajaan Allah dalam kemuliaannya saat ini, di sini, melalui tindakan nyata bagi orang-orang yang merindukan kebaikan Kristus di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati gereja kita. Selamat menyiapkan diri memasuki rangkaian 41 tahun GKI Muara Karang. Selamat berkarya, selamat menyelenggarakan kasih sayang Allah, selamat menyalurkan berkat Tuhan, dan selamat untuk terus-menerus menghadirkan cinta Tuhan. Dan semua yang ikut serta di dalam prosesi kehidupan bergereja, mari kita menghadirkan kasih sayang Allah dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Umat Tuhan, mari berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari kita bersatu hati menaikkan syafaat kita kepada Allah. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang baik menyambut sapaan firman Tuhan Allah. Dan saat ini bersama-sama kami datang ke hadirat Allah, menyambut karya kasih Allah dalam hidup kami, di dalam rangkaian kami sebagai keluarga besar. Dan pekan depan kami akan memasuki 41 tahun gerejamu GKI Muara Karang. Terima kasih untuk berbagai aktivitas yang telah Tuhan nyatakan bagi kami, dan kami sebagai warga gereja menyambutnya dengan penuh syukur. Saat ini bersama-sama kami bersatu hati berdoa untuk negara Indonesia yang di dalamnya kami hadir, yang juga menjadi keluarga kami. Berkati pemerintahan, presiden, wakil presiden, beserta dengan kabinet, pemerintahan dari pusat sampai daerah, supaya semua melaksanakan karya Tuhan. Terima kasih untuk penanganan COVID telah berjalan dengan baik. Bahkan sampai saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menanganinya. Kiranya kami warga masyarakat turut serta, terus kooperatif, menjaga jarak dan melakukan protokol kesehatan. Berkati semua aparat dan tim Satgas, tim gugus tugas. Kami berdoa juga bersyukur untuk pembangunan yang terus berjalan.
Bapak Sorgawi, kami berdoa untuk warga gerejamu di tengah-tengah kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian. Kami ingin mengingat untuk Oma Susi Wong, Oma Ana, bersyukur untuk Oma Ana di tengah-tengah segala hal yang ia boleh jalani dalam pemulihannya. Berdoa untuk Bapak Umartono dalam proses pemulihan, saudara kami Antonius. Demikian pula Bapak Antoni Ciu, ayahanda saudara Hari. Kami berdoa untuk Oma Lili Murni. Berdoa juga untuk Opa John. Kami bawa semua mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk proses pemulihan yang berlangsung pada hamba-Mu, Penatua Henry Wiono. Tuhan terus berkati. Kami persembahkan juga gereja milik-Mu dalam rangkaian perjalanan kami sebagai gereja yang terus bergumul di dalamnya. Tuhan menopang. Dan bersama dengan majelis jemaat, badan-badan pelayanan, kiranya seluruh program dapat dilaksanakan dengan baik. Persiapan kami untuk pemilihan penatua, juga penyusunan program baru, Tuhan yang memberkatinya. Kami serahkan rangkaian persiapan pembangunan gedung gereja dengan proses yang sedang terus dilakukan, anugerah Allah menyertai. Terima kasih untuk segalanya. Inilah syafaat kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam 2 Tawarik pasal 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank. Majelis jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA sebagaimana yang tertera pada layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan nyanyikanlah Kidung Baru nomor 196 bait pertama dan bait yang ketiga. Ku beroleh berkat.
Umat Tuhan, mari berdiri kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan persembahan ini. Siapakah kami sehingga Allah berkenan memberi kesempatan dan waktu kepada kami? Sambutlah persembahan syukur kami ini, dan kiranya menjadi sarana gerejamu untuk menyampaikan kasih sayangmu bagi perkembangan gerejamu. Dalam Kristus kami bawa persembahan ini. Amin. Mari dengan tetap berdiri kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 318, bait 1 dan bait kedua, berbahagia tiap rumah tangga. Bahagia tiap rumah tangga, di mana kala tamu yang datang, merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang telah langkah. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri, yang penuh tabah nanti sabdamu, kata-kata firman yang kau beri. Bahagia rumah yang sepakat hidup sabati dalam kasih-Mu, serta takut mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin rapuh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Umat yang dikasihi Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.